Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini menunaikan salat subuh berjamaah, dan juga insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali bertemu, akan coba kita gali beberapa dari ayat Al-Quran. Itu ada satu atau beberapa ayat yang bisa mengingatkan kita bagaimana kita dalam hidup ini menyikapi sesuatu yang menimpa kita. Kalau kita baca di suratul Hadid surat ke-57 ayat 22, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabruha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, ma asaba, apapun yang menimpa kalian. Asaba artinya menimpa. Yang menimpa itu bisa baik, bisa juga buruk. Cuman memang kata asaba ini sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata musibah. Asaba mim musibatin. Jadi kata musibah itu satu akar kata dan berkonotasi negatif. Ya, kalau orang lagi kena musibah, itu konotasinya negatif di Indonesia ya. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, yang namanya musibah itu adalah sesuatu yang menimpa kita. Bisa baik, bisa juga buruk tapi dalam pandangan kita. Kalau dalam pandangan Allah mah nggak ada yang buruk, semuanya baik. Tapi dalam pandangan kita bisa jadi apa yang menimpa itu adalah hal yang buruk. Kenapa demikian? Karena bagi orang yang beriman, kalau dia tertimpa sesuatu, itu kemungkinannya cuma dua orang beriman. Satu, Allah ingin mengampuni dosa kita. Itu kemungkinan pertama. Karena kata Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, tidaklah seorang beriman itu ditimpa sakit aja, misalnya sakit, melainkan dosa-dosanya akan berguguran.
Bukankah saat kita sakit gigi rasanya nggak enak ya, sakit. Kenapa sih gue kok sakit gigi? Nah, sakit gigi. Kenapa sih saya kok sakit jantung? Kenapa sih saya kena diabetes? Kenapa saya kena tensi dan sebagainya? Kenapa hidup saya kok begini? Kalau dia orang yang beriman, kemungkinannya cuma dua. Satu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah ingin mengampuni dosa-dosanya. Jangan sampai setelah kita nanti umur kita habis, dosa kita masih lebih banyak dibandingkan pahala yang kita punya. Nah, itu. Maka dalam pandangan Allah tidak ada yang buruk, semuanya baik. Walaupun Allah timpakan sesuatu kepada kita yang mungkin dalam pandangan kita itu tidak mengenakan, tapi bisa jadi Allah hendak mengampuni dosa kita. Jangan sampai saat kita nanti meninggal ternyata dosa kita lebih banyak dibandingkan pahala kita timbangannya. Jadi Allah membantu kita nih. Tentu hal itu kalau kita pandang dari sisi akhirat, dia baik jadinya. Bahkan para sufi kalau tertimpa musibah itu dia nggak bilang, kalau kita kan biasanya bilang apa kalau tertimpa musibah? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh, kata Pak D. Kalau para sufi enggak, kena musibah itu alhamdulillah. Kenapa? Karena dia tahu kemungkinannya cuma dua. Satu, dia akan diampuni dosanya. Yang kedua, yang kedua, kalau dosanya udah dikit nih, ya maksudnya pahalanya udah lebih banyak lah dibanding dosanya gitu kan. Yang kedua adalah apa? Dinaikkan derajatnya. Kenapa dinaikkan derajatnya? Ya, karena kalau kita lihat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa awal Islam, kemarin Pak Anto cerita itu luar biasa kehidupannya itu. Selama berapa tahun di Mekah? 12 tahun, 13 tahun ya, 13 tahun di Mekah. Bayangkan 13 tahun di Mekah. Dan kehidupannya penuh dengan kesulitan. Sampai-sampai kalimat Nabi ini dan para sahabat ya, para ulama diabadikan di dalam Al-Qur'an. Surah Ali Imran ayat 142 diabadikan di situ. Am hasibtum am tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Ini saking luar biasanya nih. Apa kamu mengira, am hasibtum an tadkhulul jannata, kamu mau masuk surga, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu, padahal belum nyata bagi kamu apa kamu sudah berjihad di antara kamu, wa ya'lamus sabirin, dan kamu bersabar menghadapinya. Makna berjihad di sini adalah bersungguh-sungguh ya, di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di ayat lain di surat Al-Baqarah ya, ininya mirip ya, ini kan 142, di Al-Baqarah itu 124 kalau nggak salah. Itu mirip kalimatnya. Udah ketemu ayatnya? Bukan 214 apa ya? Am hasibtum juga ada awalnya. Ya, 214.
Tadi Ali Imran am hasibtum, di Al-Baqarah ini juga am hasibtum, sama tuh kalimat awalnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu mengira kamu mau bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal kamu belum tertimpa cobaan seperti orang-orang terdahulu ditimpa hal yang sama. Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Mereka mengalami apa yang disebut dengan ba'sa. Ba'sa itu apa ya? Cobaan yang ringan ya. Di sini terjemahkan sebagai kemelaratan ya, ba'sa. Baca itu cobaan ringan, wad-dharra cobaan yang menengah gitu. Penderitaan, wa zulzilu kemudian diguncang. Ada ayatnya itu idza zulzilatil ardu ya. Bumi diguncang seguncang-guncangnya. Di sini kalimatnya menggunakan wazul zilu, untuk menerima goncangan yang dahsyat. Hatta yaqular rasulu, sampai dengan Nabi itu berkata, saking dahsyatnya itu ujian. Walladzina amanu, dan juga orang beriman bersama Nabi, bersamanya, apa katanya? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang? Nabi, orang yang paling bertakwa pada Allah, orang yang paling dekat kepada Allah, seorang nabi, seorang rasul mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Saking beratnya itu cobaan. 13 tahun tersiksa di Mekah. Mau sholat dilemparin tai onta, lewat mau ke masjid diludahin. Coba. Mau belanja, nggak ada yang mau jual mah. Sama orang Islam aku mau belanja, duit ada. Mau beli beras, enggak. Saya nggak jual beras sama kamu. Tuh, gimana? Bingung. Saya beli 10 kali lipat, nggak dijual. Tuh, gimana tuh? Sampai sedemikian dahsyatnya sehingga mata nasrullah, kapan pertolongan Allah ini akan datang? Apa kata Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Tahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, qarib, dekat. Dekatnya Allah berapa tahun? Sampai dengan Fathul Makkah. 13 tahun di Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Setelah hijrah berapa tahun? 10 mah udah selesai. Sampai Fathul Mekah. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu totalnya kan. Habis itu Rasulullah wafat. Sampai dengan Fathul Mekah, sampai dengan pertolongan Allah ini datang. Nah, ini. Berapa tahun? Tahun berapa? Udah ingat? Hah? Tahun 8 Hijrah. Perang Badar, tahun ke berapa Perang Badar? Perang Badar tahun ke 2 ya, Perang Badar tahun kedua. Kemudian setelah Perang Badar perang apa? Perang Uhud. Tahun ketiga. Kemudian tahun keempat perang Khandaq. Nah, itu masa peperangan ya. Kemudian setelah perang Khandaq udah. Jadi Fathul Makkah tahun berapa? Tahun ke 8 ya? Benar nggak? Salah. Fathul Makkah terjadi pada tahun ke 8 Hijriah. Jadi 2 tahun sebelum Nabi SAW wafat, belum selesai. Jadi jarak antara apa ya, lama, apa dekat, kata Allah ini dekat. Inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya kata Allah, pertolongan Allah itu dekat. Dekatnya berapa lama jadi itu? Lama ya, dalam pandangan manusia. Balik lagi harus sabar. Ntar juga datang, itu dekat. Jalanin aja dulu, sabar dulu jalanin.
berjuang dan berdoa, jangan putus asa, terus berjuang. Sampai Nabi mengatakan, ala inna nasrullahi qarib. Karena tadi itu udah ditimpa namanya ba'sa, kemudian dharra, kemudian zulzilu. Udah si melarat, menderita, dan diguncang, tertimpa sesuatu yang sangat berat, peperangan, ya, udah mah susah hidupnya, perang lagi kan gitu. Senjata ya seadanya, sementara pasukan musuh senjatanya luar biasa lengkap, dengan kudanya, dengan panahnya, dengan macam-macam baju besi. Untuk umat Islam senjata seadanya. Ibarat Indonesia dulu kan perangnya cuma pakai bambu runcing gitu. Seadanya senjata, yang penting maju perang, nggak takut mati kan gitu, mati masuk surga. Terus ruginya apa? Nggak ada yang rugi. Kata Allah, kalau ada sesuatu yang menimpa kepada kamu umat Islam tuh cuman ada dua. Satu, dia ingin dinaikkan derajatnya. Yang pertama ingin supaya diampuni dosa-dosanya. Yang kedua adalah supaya dinaikkan derajatnya menjadi ke derajat yang lebih tinggi. Itu sebabnya kalau para sufi yang tertimpa sesuatu, maka dia akan mengatakan alhamdulillah. Baik, kita kembali ke surat Al-Hadid tadi, inna dzalika 'alallahi yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi, apapun yang menimpa kalian di bumi ini, wala fi anfusikum, ataupun menimpa diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabruha. Sesungguhnya semuanya itu sudah tertulis sebelum terjadi. Sudah ada skenarionya. Jadi nggak usah kaget, nggak usah heran, nggak usah loh kok saya begini, kenapa saya ya, why me gitu. Kata Allah, why not? Takdir. Karena Allah tidak mungkin menimpakan sesuatu kepada seorang jika orang itu tidak mampu menanggungnya, nggak mungkin. Itu adalah janji Allah juga di dalam ayat yang lain ya. Tadi dibaca oleh Pak Zul, apa ayatnya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin seseorang itu menanggung sebuah beban jika dia tidak akan mampu untuk menanggungnya. Nggak mungkin. Itu adalah janji Allah. Maka segala sesuatu itu illa fi kitabim min qabli an nabruha, sudah tercatat sebelum terjadi. Jadi Allah udah tahu semua nih, hari ini kan di pojok ada yang ngantuk misalnya, udah tahu itu, udah ada catatannya di sono. Hari ini sambil dengerin kajian ada yang ditotok punggungnya, udah ada catatannya itu semua, jadi nggak usah heran gitu. Sudah ada semua catatannya. Ada yang batuk, nah itu. Jadi nggak usah heran. Min qabli an nabruha, sebelum kejadian udah tahu. Kata Allah apa? Inna dzalika 'alallahi yasir. Kecil yang begitu, gampang kata Allah. Nggak susah bikin gitu. Bikin skenario seperti itu, kecil, gampang. Ya kan? Kita lanjut ayatnya, ayat ke-23, likaila taksau ala ma fatakum, supaya kamu enggak terlalu sedih kalau kamu kehilangan sesuatu. Ayat ke-23-nya ya. Likaila taksau ala ma fatakum. Kalau kamu kehilangan sesuatu enggak terlalu sedih. Kenapa? Orang udah dicatat kok di sono. Tuh. Ada yang pernah hilang motor? Kesel lah hilang motor ya. Saya pernah dulu hilang motor ya, begitu keluar garasi, keluar rumah pagi habis subuh ya motor udah nggak ada, raib.
Ya udah, mau gimana? Ya lapor polisi sih, tetap kita harus berusaha gitu kan. Besoknya lapor ke polsek, dapat surat hilang, udah dah. Asuransi cair. Alama fatakum, supaya kamu tidak terlalu sedih kalau sesuatu hilang dari kamu, luput dari dirimu. Nggak usah terlalu sedih deh, kalau udah nasibnya begitu ya udah, terima aja gitu kan. Begitupun sebaliknya, wala tafrahu bima atakum, kalau dapat sesuatu kenikmatan, kebahagiaan, anugerah, enggak usah terlalu gembira, nggak usah terlalu euforia, ya biasa-biasa aja gitu. Seneng banget kayaknya, wah dapat hadiah apa kemarin tuh udah ulang tahun ya, cucunya hadiahnya 3 gepok. Ada tuh, siapa tuh namanya, menteri apa, ada yang lihat gak di YouTube? Itu dia ada menteri kan ulang tahun tuh dimasukin YouTube di sana. Itu cucunya dikasih duitnya 3 gepok. 3 gepok. Makan itu dia. Datang selamat ulang tahun ya. Aki gitu kan. Kalau kita kan ngasih sama cucu kita, bukan kita yang udah punya cucu ya. Berapa sih ngasih sama cucu gitu. Ini 3 gepok merhan semua, sampai cucunya bingung, waduh banyak amat ini. Di kamera masukin YouTube gitu. Mendidik. Nah, itu makanya sekarang kan kita apa-apa diviralin ya, biar terkenal. Padahal habis di kamera diambil lagi duitnya. Nah, gitu. Jadi kalau kita hilang sesuatu, dalam hati kita mendapatkan sesuatu yang dalam pandangan kita itu kita sebut dengan hal yang negatif, yang nggak usah terlalu sedih. Begitupun kalau kita merasakan sesuatu hal yang kebahagiaan, mendapat anugerah, ketiban rezeki nomplok kan gitu misalnya, atau ketiban durian runtuh. Padahal kalau keruntuhan durian bonyok juga. Ketiban durian runtuh. Kalau keruntuhan durian bonyok juga itu. Nah, nggak bonyok. Supaya jangan terlalu bergembira. Ya bergembira boleh, dalam hati cukup dengan bersyukur. Jangan terlalu berlebihan dalam mengungkapkan kegembiraannya itu. Baik, kita loncat ke masih mirip-mirip ayatnya, ayat surat An-Nisa surat keempat ayat 79. Ma'asoba, nah, ini mirip kalimatnya. Yang tadi ma'asoba juga, yang tadi ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Kalau ini ma'asoba min hasanati, apa yang menimpa kamu min hasanatin faminallah. Kalau itu baik, nah ini kan sering kita dengar nih, ya kan, jika itu baik datang dari Allah, dan jika itu tidak baik maka datang dari diri sendiri. Nah ini ayatnya, surat An-Nisa ayat 79. Ma asaba min hasanatin faminallah, jika ada sesuatu yang menimpa kita berupa kebaikan maka itu pasti dari Allah. Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik, jika itu ada keburukan yang menimpa kita, itu akibat diri kita sendiri, bukan dari Allah. Kita harus punya yang namanya introspeksi, cara pandang satu yang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikit-dikit, ya Allah kok tega banget sih engkau menimpakan hal seperti ini kepada aku misalnya. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Semua akibat dirinya sendiri. Kenapa demikian? Ya karena hal yang negatif menimpa kita biasanya adalah akibat ulah manusia. Allah nih bikin bumi udah segini cantik, segini bagus ya kan. Nah, pohonnya ditebangin mulu. Jadilah apa?
banjir gitu. Jadi kalau banjir ya jangan mengeluh, ya Allah kenapa sih aku kok tiba-tiba banjir mulu. Ya gimana nggak banjir lah, pohon ditebangin mulu, resapan airnya dijadiin rumah misalnya. Itu akibat itu dirimu sendiri. Ya Allah kenapa sih aku punya penyakit jantung, ring udah dipasang 5 biji. Akibat siapa? Akibat salahmu sendiri dulu. Kenapa makanannya nggak dijaga, kan begitu. Banyak kantong seng. Ya kan, sampai kelayangan. Sampai kelayangan. Itu gara-gara siapa? Jangan nyalahin Allah, salah diri sendiri. Ya kantong seng diuyup. Ya iyalah. Gimana nggak kelayang gitu kan, langsung tepar tuh. Jadi kalau yang baik kita harus yakin datangnya pasti dari Allah. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi seperti Qarun. Qarun kan luar biasa itu. Zamannya Nabi siapa itu? Nabi Musa ya, alaihissalam. Saking kayanya Qarun itu, kuncinya aja nih, kunci gudang duitnya itu, kuncinya nih, belum gudangnya. Itu mesti dipanggul sama berapa orang? Oh, sama dipanggul sama kuda, dibawa kuda gitu kan. Itu baru kuncinya doang. Wah, kunci gemboknya itu udah karungan itu. Belum isinya kan gitu, kuncinya aja udah segitu banyak, apalagi isinya begitu dibuka gitu. Zaman dulu kan belum ada bank ya, jadi gudang bawa mana-mana. Hah? Hasil usaha betul. Tapi waktu ditanya kenapa kamu bisa sukses, ini karena kepintaran saya, karena kehebatan saya tuh. Bukan karena Allah, anugerah dari Allah, bukan begitu jawabnya. Jadi kalau kita sukses, kita berhasil, jangan pernah mengatakan ini gue nih hebat nih. Karena relasi gue banyak, karena simpanan gue banyak di bank, dan sebagainya. Enggak, itu karena anugerah dari Allah. Itu harus ingat. Kalau kita dapat kebaikan, pastikan itu anugerah dari Allah. Jangan dibalik, saat dapat kebaikan, begitu dapat keburukan, ya Allah kok tega amat, itu kebalik namanya. Kebanyakan kita kan gitu ya, begitu dapat musibah yang berat baru nangis, ya Allah kenapa begini tuh. Banyak dari kita gitu. Tapi begitu dapat anugerah, lupa sama Allah, lupa sama Allah. Banyak yang begitu. Makanya kadang-kadang Allah tuh kangen sama apa? Kangen sama rintihan kita, kangen sama keluhan kita. Ini tuh orang terlalu lama nih nggak doa sama saya, nggak nangis sama saya gitu. Kata Allah begitu. Kasihan. Kepleset, grup jatuh. Nah, misalnya gitu. Baru deh Allah, ingat lagi sama saya. Kenapa? Positif kan, positif. Kalau nggak gitu, ya makanya kalau pandangannya kembali lagi, pandangannya hanya sisi dunia, mungkin peristiwa yang tidak mengenakan itu dianggap sebagai musibah yang negatif. Tapi kalau pandangan kita adalah pandangan akhirat, maka ya itu tadi musibah itu mungkin pengen mengampuni dosa atau pengen meningkatkan derajat kita. Kita udah lama lupa sama Allah karena terlalu senang, terlalu happy, ya kan, lupa sama Allah. Tiap hari sepatunya penuh sama duit, gitu, lupa tuh biasa. Gitu. Setrikaan. Ya, gila udah duit banyak gitu kan, udah lupa dah untuk bersyukur, lupa untuk berbagi dan sebagainya. Tapi giliran lagi sulit baru ingat malam-malam tahajud, nangis, ya Allah, kok hidup aku susah banget sih, kenapa begini, kok begini banget sih. Jadi terkadang
Nyindir diri sendiri, saya lagi nyindir diri sendiri nih, bukan nyindir orang lain, nyindir diri sendiri. Gitu. Itu kadang gitu, makanya Allah tahu yang terbaik buat kita itu apa gitu. Kadang-kadang kasih ini supaya kita kembali kepada Allah, naik derajat kita dari yang tadinya lupa menjadi ingat kembali. Gitu. Wa ma asaba min sayyi'atin famin nafsik. Jadi apa yang menjadi kebaikan, keburukan yang menimpa kita itu pasti dari hasil ulah kita sendiri. Jadi jangan kalau keburukan itu ditimpakan kepada Allah, dinisbatkan kepada Allah, tapi kalau kebaikan dinisbatkan kepada diri sendiri. Ini masih banyak ayatnya ya. Mungkin kita bisa nanti jadikan pelajaran, kita bisa baca, kita bisa renungkan tafsir-tafsirnya. Ayat yang terkenal yang sering kita baca oleh imam kita Al-Baqarah 155 ya. Kita udah hafal semua. Wala nabluwanakum bisya'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat basyirus sabirin. Nah, kita diperintahkan untuk sabar. Kita udah hafal ayatnya semua itu 155 mengenai bagaimana kita menyikapi musibah yang datang kepada kita harus dengan kesabaran. Musibahnya macam-macam di situ. Ada yang kehilangan nyawa, ada kehilangan harta dan macam-macam. Baik, kita persingkat lagi, kita loncat ke surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 41. Ini juga ayat yang terkenal yang sering dibaca oleh para khatib. Dhuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Udah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Itu dia ayatnya. Jadi kalau udah ada kerusakan, ya kan, kita dapat sesuatu, ya udah itu akibat ulah tangan manusia, nggak ada lagi. Yang bikin rusak bumi ini ya manusia lah. Karena manusia itu nggak pernah puas. Begitu kata Nabi. Dalam hadisnya dinyatakan kalau seseorang menemukan gunung Uhud, emas sebesar gunung Uhud, maka apa yang dilakukannya? Dia akan mencari yang kedua. Masih ada nggak ya emas segede gunung Uhud? Jangan-jangan. Padahal yang itu aja belum habis. Kita nemu nih tiba-tiba kan, ada emas sebesar gunung Uhud. Apa yang kita lakukan? Kita nyari, siapa tahu di sebelahnya ada lagi, gitu loh. Ya kan? Siapa tahu di sebelahnya ada lagi. Padahal yang ini aja belum habis dipakai. Nah itulah manusia, dikeruk terus, nggak ada habisnya, nggak ada kenyangnya. Coba Freeport itu dikeruk udah berapa kedalamannya tuh? Dikeruk. Apa-apa dikeruk ya, pasir aja dikeruk, sedimen, sedimen, nah dikeruk, apa dikeruk, nah macam-macam lah. Kalau yang pokoknya yang menguntungkan, apa yang bagi dia, udah itu dieksploitasi sebanyak-banyaknya. Padahal dia udah untung, tetap aja terus, pokoknya sampai habis. Kalau habis yang itu cari lagi di tempat yang lain. Ya, emang begitu. Akhirnya apa? Menimbulkan kerusakan. Kalau udah rusak, yang disalahin siapa? Allah yang disalahin. Begini. Begitu. Padahal kerusakan itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Baik, mungkin itu aja yang singkat dan padat. Barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini nih. Ini pertanyaannya yang Oke. Bayangkan waktu itu di zaman dimana Nabi Adam belum diciptakan, ada satu makhluk yang berkumpul bersama para malaikat. Para malaikat berkumpul makhluk, yang lain malaikat semua, dia sendiri yang bukan malaikat itu. Siapa namanya? Iblis. Namanya Iblis ya. Kemudian Allah berfirman kepada kumpulan malaikat itu, wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dikatakan Allah kepada malaikat, sujudlah kepada Adam, kalian semua sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia jadi orang yang kafir. Kemudian Allah tanya, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Kata Allah, apa yang menyebabkan kamu enggak mau sujud? Iblis. Iblis menjawab, ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku tercipta dari api dan dia tercipta dari tanah. Apakah waktu itu Allah sudah tahu iblis memang begitu? Ada sama pertanyaannya. Ya kan? Allah tahu nggak iblis begitu? Tahu. Kalau nggak tahu masuk Islam lagi. Itulah skenario Allah. Allah udah ada katanya bahwa ya iblis bakalan begitu. Tapi kok nggak adil dong? Nah, balik lagi kita bertanya kan, kalau misalnya gitu nggak adil dong. Kenapa saya jadi iblis masuk neraka? Nah, itu loh. Kenapa yang lain nggak mau? Kenapa bukan yang lain? Yang jadi iblis? Tanya balik ke situ lagi. Tapi Allah menjelaskan lagi di dalam ayat yang dalam Al-Quran ya, bahwa kita itu selalu diberikan dua pilihan. Nah, di mana di situ manusia dan semua makhluknya ya diberikan yang namanya free will, bebas memilih. Apa kamu mau beriman atau mau kafir? Ada tuh surat apa itu? Al-Kahfi ya. Kan ada ayatnya. Apa kamu beriman atau kamu mau kafir? Itu terserah kamu. Artinya apa kalau terserah kamu? Allah tidak menentukan di situ. Pilihan. Tapi Allah tahu jika kita memilih A, akibatnya begini. Itu ada skenarionya. Jika iblis waktu itu sujud, itu udah ada skenarionya. Dari catat di dalam kitab itu ada skenarionya lengkap. Kalau iblis itu sujud waktu itu, maka jadinya begini. Kalau iblis waktu itu nggak sujud, maka jadinya begini. Pilihan itu diserahkan kepada dia. Tapi apapun pilihannya diambil, Allah udah tahu skenarionya sampai selesai. Jadi udah semua skenarionya udah dibuat, tinggal pilihannya diserahkan kepada kita. Mau pilih yang mana? Makanya kata Umar bin Khattab, waktu Umar bin Khattab itu mau masuk ke kota Madinah, ternyata di kota Madinah lagi ada apa? Ta'un. Tahu ta'un apa? Wabah menular ya, kayak COVID-19 kemarin yang ta'un namanya. Ada itu kisahnya Umar. Umar mau masuk kota Madinah, nggak mau dia. Kenapa? Di Madinah lagi ada wabah penyakit menular. Kata sahabatnya yang lain mengatakan, Umar, kenapa kamu masuk? Kalau memang udah takdirnya kena, ya udah kena. Kalau Allah mentakdirkan nggak kena, ya nggak bakalan kena, nggak usah takut. Kata dia sahabat, ente salah, kata Umar gitu, ya kan? Kalau aneh masuk ke Madinah dan aneh kena, itu takdir Allah, betul. Tapi kalau aneh nggak masuk Madinah dan aneh nggak kena penyakit itu juga takdir Allah. Jadi jangan mengira kalau kita kena sesuatu itu takdir Allah, tapi kalau nggak kena bukan takdir Allah, itu salah. Kita melakukan itu dan terkena itu takdir Allah. Kita menghindari itu sehingga tidak terkena itu pun takdir Allah. Jadi semua udah ada tulisannya, tanya tinggal kita mau milih yang mana. Mau sujud, ya monggo. Nggak mau sujud, ya monggo.
Allah udah kasih pilihan, tinggal kita milih. Tapi semua ada risikonya. Kalau sujud akibatnya gini, kalau nggak sujud akibatnya begini. Syarat dan ketentuan berlaku ya kan? Ada jelas. Kita nggak tahu tuh, nggak tahu mau ke belakangan gimana ya gitu, nggak tahu. Gitu. Ya memang itu di situ ujiannya. Kalau kita tahu bukan ujian namanya. Ya masa orang ujian dikasih contekan nih, gitu dikasih contekan itu bukan ujian namanya. Justru karena kita tuh ujian kan nggak boleh nyontek. Kisi-kisi boleh lah dikasih kisi-kisi, ya kan? Ini kalau kayak begini kisi-kisi nanti begini ya. Hah? Kan pakai kisi-kisi tadi. Kisi-kisi kan dijelasin kan. Pertanyaan di alam kubur ada berapa? Ada berapa? 2. Itu kan kisi-kisi itu loh. Itu kisi-kisi. Nah, itu kisi-kisi udah jelas loh ya gitu. Tapi kan masalahnya adalah ini kisi-kisinya itu dibaca enggak gitu loh waktu mau ujian. Ini kisi-kisinya nih, kalau amal kamu lebih banyak kebaikannya maka selamat. Itu kisi-kisi. Kalau amal kamu yang buruk lebih berat maka kamu celaka. Itu kisi-kisi. Udah dijelasin semua kisi-kisinya itu. Mau nggak kita ngadainnya kan gitu. Sebetulnya ujian ini ujian yang paling enak. Kenapa? Kisi-kisinya udah dijelas semua ini semua. Jadi bukan ujian yang kita blank, nggak tahu apa, tiba-tiba kan ada tuh dosen tuh ya. Tahu-tahu, ayo buka, tutup buku semua. Hari ini kita ujian. Wah, belum belajar kan itu ada loh dosennya gitu. Itu kan namanya dosen rada-rada kurang ajar itu, sengaja ngejeblosin. Senang dia kalau mahasiswanya dapat nilai jelek. Nggak benar kan dosen. Nah, dosen yang baik kan gitu. Minggu depan kita ujian ya. Babnya ini. Nah, enak kalau gitu. Coba kamu belajar di bukunya karangan si Anu. Bab ini pendalamannya buka karangan si Anu, bab ini pendalamannya buka gitu. Nanti pertanyaannya seputar ini, udah. Enak kalau dikasih kisi-kisi namanya. Jadi artinya dosen itu pengen mahasiswanya punya nilai yang baik. Itu kisi-kisi udah dikasih tahu, tinggal mau nggak kita meyakini bahwa itu kisi-kisi. Kan juga orang nggak yakin kisi-kisinya. Dapat dari mana lu? Lo kan dikasih tahu nggak mau, kan ada yang begitu. Sok tahu lu, nggak tahu iya bener keluar, nyesel kan dia tuh. Jangan sampai nanti di akhirat kan nyesel. Karena dikasih tahu kisi-kisinya begini nih, pertanyaan di alam kubur begini. Nanti kalau dalam kubur udah selesai akan ada kebangkitan di alam akhirat, peristiwanya seperti ini udah dikasih tahu. Sok tahu lu, wah gitu. Gimana coba? Saya udah pernah masuk surga aja. Ada yang bilang gitu kan, ada itu. Emang pernah ke sana tuh? Ada yang bilang begitu. Kayak penanti akhirat aja, ada loh. Kisi-kisi udah dikasih tahu tapi nggak percaya, ya udah itu risiko tanggung sendiri kan gitu. Tapi kadang-kadang manusia itu waktu lupa, dia tahu, dia ingat, tapi karena menemukan sesuatu dia lupa dengan. Makanya kalau laki-laki ada hari Jumat tuh, nggak kalah Allah itu udah sebenarnya diatur. Ya, ada hari Jumat minimal seminggu sekali orang Jumatan dikasih nasihat, diingatkan kembali supaya nggak lupa. Apalagi kalau yang tiap hari dengerin kuliah subuh, nah itu diingetin terus. Masa iya kamu masih lupa aja? Tiap hari ada orang ngoceh di sini kan, ngedengerin itu masih lupa juga, dah kebangetan dah gitu kan. Seminggu sekali aja Jumat lupa kebangetan, makanya ada setahun sekali sholat Id diingetin juga kan, begini tuh. Kalau lupa juga kebangetan gitu, mana coba? Jadi udah nggak bisa, Allah tuh nggak bisa dituntut, nggak bisa disalahkan, nggak bisa. Semua udah jelasin. Tapi kan saya lupa ya Allah. Dulu waktu kamu dijalin ingat nggak? Nanti diingetin, akhirnya tuh dibuka tuh ingatan kita waktu kita masih di alam ruh. Ditanya alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Kata Allah. Qalu bala, iya, syahidna. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Diakui. Kita kenapa kita sekarang lupa, kita dilupakan oleh Allah. Kenapa? Itulah ujiannya.
tutup buku. Nah, ini dikasih tahu nih ayatnya. Percaya nggak? Dulu kamu begitu, nggak percaya. Nanti kameranya ada tuh, kamu bilang kan dulu kayak gitu di akhirat. Dibuka nanti. Jadi kita ingat, oh iya dulu kan aku pernah bilang begitu ya. Tuh. Diingatkan makanya. Kadang-kadang jangankan yang waktu kita masih di alam roh, di alam kandungan ya. Orang kemarin kejadian aja kita lupa. Emang iya ya kemarin gua ngasih duit sama lu. Wah gitu. Emang gua udah bayar utang ya? Oh lupa kadang-kadang gitu. Yang peristiwa kemarin aja kita lupa, apalagi peristiwa yang kita masih berada di dalam kandungan, di alam ruh. Makanya diingatkan di dalam ayatnya dikasih tahu. Dulu kamu begini ya, dulu kamu begini, udah pernah berjanji bahwa aku nih Tuhanmu. Kenapa kamu setelah lahir ke dunia kok kamu kafir? Gitu. Oh, mau bilang apa ya coba? Nanti di akhirat begitu semua, jadi nggak ada yang bisa kau protes. Aku kok nggak tahu kalau kamu itu Tuhan. Pasti ada yang bilang begitu nanti di akhirat. Aku nggak tahu kalau Muhammad itu Nabi. Ada tuh yang bilang gitu. Kan udah saya kasih tahu kata Allah. Dulu waktu di alam ruh begini. Terus diturunkan Al-Quran, diturunkan Nabi, ngajarin. Apa kamu nggak percaya? Ya udah nggak bisa ngeles kita. Udah nggak ada ngeles udah nggak bisa. Mau ngeles sama Allah nggak mungkin, nggak bisa di akhirat nanti. Semua udah dikasih semua lengkap. Nah, yaumatu blasaro ya. Tapi tadi Pak Wildan semua akan ditampakkan ya. Bagaimana dengan pas perjalanan waktu ada pertobatan kita pada perbuatan kita yang dulu. Apakah diperlihatkan juga dengan perbuatan kita? Nah, kalau namanya orang udah tobat, dia udah dihapus. Udah dihapus. Jadi tidak diperlihatkan di akhirat. Iya, nggak diperlihatkan. Ibaratnya komputer itu udah diedit. Ya, udah di-delete. Dihapus, delete. Itulah yang namanya tobat. Jadi jangan mikirin terus dosa yang masa lalu. Ya, kalau udah berlalu, udah tobat, udah nggak usah dipikirin lagi, udah tobat. Emang seolah-olah nggak percaya Allah itu Maha Pengampun kan begitu? Ini sama aja begitu. Jadi penting udah tobat. Kan udah kan polisi udah tobat, polisi tobat. Kadang-kadang kan bukan tobat, tomat. Nah itu yang masalah itu. Ya, kadang-kadang Allah tuh kesal juga sama kita. Lu tuh udah gua ampuni, udah gua hapus. Lu bikin lagi gitu. Udah dihapus, bikin lagi. Nyoret bukunya sendiri gitu. Itu dia. Tapi ya nggak apa-apa, Allah kan Maha Pengampun. Ya udah, dosa tobat lagi, dosa lagi tobat lagi. Ya udah, terus. Nah, yang penting jangan sampai pas napas kita udah di kerongkongan kayak Fir'aun, baru kita percaya ya nggak bisa, udah telat. Waktu Fir'aun tenggelam, kelelep itu baru dia aman tuh birobika Musa wa Harun lah, yang telat ente gitu. Nggak bisa kalau nyawa udah di sini tertutup itu tobat. Karena udah terlalu banyak dibukanya pintu tobat itu sebelumnya. Makanya batasannya pada saat nyawa udah di kerongkongan itu batasannya. Pada saat nanti matahari udah terbit dari barat, itu batasannya. Nah, jangan sampai besok tiba-tiba kita bangun tidur, matahari di barat, habis itu udah nggak ada tobat lagi, percuma. Mau istighfar, mau sholat tasbih, mau sholat tobat, mau apa, nggak ada lagi, udah ketutup. Oh, hati-hati, tiap kali bangun tidur lihat matahari masih di timur, aman berarti. Masih bisa tobat. Begitu matahari di barat terus tutup semua udah selesai. Tuh. Sama kalau dari tenggorokan, ngik di sini. Udah selesai, nggak bisa. Lu kemana aja ya kemarin? Ya kan, 77 tahun lewat 6 bulan tambah 1 hari. Kemana aja nggak tobat-tobat? Kan begitu kata malaikat. Ya kan, udah 77 tahun ya kan, 6 bulan 2 hari. Mana aja? Nah, sekarang udah ngik-ngikan di sini, napas baru lu inget. Nah, gitu. Gitu kira-kira ya. Itu pun juga berkata Allah bahwa dia akhirnya akan
Akan seperti itu karena hidupnya seperti ini. Pilihan awalnya udah tak semua ada catatannya. Oh, kan kita kasih pilihan nih. Ini ada minuman, diminum apa enggak? Kan gitu pilihan. Kalau diminum mabok, kalau mabok nggak sholat, kalau nggak sholat terus itu udah skenario ada semua. Kalau nggak diminum lah, ini bahkan bagus nih sini. Itu juga ada skenario-nya juga semua. Jadi lo udah tahu. Nah, kalau ente minum, udah nih panjang urusannya sampai ke belakang. Nggak pernah ada skenario-nya. Makanya Nabi aja diuji waktu Mi'raj. Dikasih apa? Arak atau susu, kan gitu. Nabi aja diuji arak sama susu. Kebayang nggak kalau Nabi waktu itu memilih arak minumannya, kan gitu. Nabi minum susu aja masih banyak umatnya yang mabok. Apalagi kalau Nabinya memilih arak, kan lebih parah lagi gitu. Tuh. Jadi selalu dikasih pilihan, itu ada pilihannya nih, pilihannya. Kamu pilih yang mana? Pilih ini madu di tangan kananmu atau racun di tangan kirimu, kan gitu. Terserah pilih yang mana, bebas. Itulah kehebatan manusia, diberikan free will, kebebasan untuk memilih. Kalau malaikat kan enggak. Itu sebabnya malaikat disuruh sujud sama kita. Ente enggak canggih. Ini canggih nih. Adam ini kenapa? Punya free will. Dia kan kayak robot, nggak bisa free will. Kata Allah A ya A, nggak bisa dia. Nggak mau, atau ntar aja. Enggak, kita mah bebas, enak. Tapi risiko. Kalau ente salah milih, nah risiko. Jadi untuk ngobrol apa yang biarnya dia. Iya. Ngobrol, boleh yang murah cepat rusak, yang agak mahal, yang bagus. Nah, gitu. Setiap saat seperti itu. Setiap saat seperti itu. Selalu ada ujian, selalu ada pilihan yang mesti kita pilih setiap saat itu. Yang kalau kita pilih itu dampaknya bisa panjang ke depannya. Banyak peristiwa yang kita nggak nyangka gitu loh, bahwa gara-gara ini hidup kita jadi berubah. Entah itu berubah baik atau berubah buruk, bisa juga. Peristiwanya sederhana kecil, tapi itulah skenario Allah, udah diatur semua oleh Allah. Dan itu semua ada skenario yang kalau kita ambil atau tidak ambil pilihan itu, ya itu ada dampaknya ke belakang, udah ada semua ceritanya. Nah, seperti itu. Mungkin udah masuk waktu syuruk. Mungkin sekarang itu ada kayaknya si lagu Ahmad Albar. Dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ya betul. Siapa tuh nyanyi? Ya udah syuruk, baik. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri saya sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.